Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin, ikhwani fiddin, ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya Allah kembali memudahkan kita untuk menghadiri salah satu majelis ilmu, mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya sebagai amalan yang dicatat dalam catatan sebelah kanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Poin yang berikutnya yaitu bacaan di dalam salatul maghrib. Bacaan dalam salat maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghrib terkadang dengan qisar al-mufassal, surat-surat yang pendek. Surat-surat yang pendek. Pernah kita singgung dalam kesempatan yang telah lalu, ada surat-surat yang masuk dalam kelompok tiwal al-mufassal, yaitu surat-surat yang panjang, dan ada surat-surat yang qisar al-mufassal, surat-surat yang masuk dalam kategori pendek. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan qisar al-mufassal, surat-surat yang pendek dan ayat-ayatnya juga pendek, yaitu surat dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, itu surat yang masuk dalam kelompok qisar al-mufassal. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek dan suratnya pendek. Ya. Karena ada surat yang panjang-panjang ayatnya, suratnya juga panjang. Ada surat yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Dan istilah qisar itu adalah surat yang pendek, al-mufassal, ayat-ayatnya yang ringkas-ringkas. Dan para ulama menyebutkan surat itu adalah dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nabi SAW terkadang menghadirkan dalam sholat maghribnya bacaan yang pendek.
hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yabsur mawaqi'a nablih. Baik. Wa qara'a fi safarin bi at-tin waz-zaitun fi rak'ati tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bacaannya dalam safar ketika salat maghrib adalah surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib ketika safar seringkali menghadirkan bacaan surat Wat-tini waz-zaitun. Wa kana ahyanan yaqra' bi tiwalil mufassal wa awsatihi. فكان تارة يقرأ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membaca bacaan yang masuk dalam kategori surat yang panjang atau yang pertengahan. Wa taratan bitur. Terkadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Tur ini panjang ya. Surat At-Tur ini cukup panjang. Wa taratan bi al-mursalat. Terkadang Nabi SAW membaca surat Al-Mursalat. Qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membaca surat Al-Mursalat pada akhir salatnya di kehidupan dunia. Ketika Nabi SAW menjelang kematiannya, Nabi SAW sering menghadirkan surat Al-Mursalat dalam salat maghrib. Wa kana ahyanan yaqra' bi tuli at-tulayain. Dan Nabi SAW juga pernah membaca dalam salat maghribnya surat yang sangat panjang, yaitu surat Al-A'raf. Nabi bagi untuk 2 rakaat. Ya, Nabi SAW terkadang membaca surat Al-A'raf sekitar hampir 10 halaman atau 10 lembar. Nabi bagi 2 untuk 2 rakaat. Ya. Wa taratan bi al-Anfal. Begitu juga Nabi SAW terkadang membaca surat Al-Anfal sampai habis untuk 2 rakaat. Ya, jadi Nabi SAW terkadang dalam salat maghribnya membaca surat yang pendek, terkadang membaca surat yang panjang. Tidak mengapa sesekali salat maghrib dengan bacaan yang panjang dan sesekali membaca surat yang pendek. Akan tetapi mayoritas yang disimpulkan oleh para ulama yang paling sering Nabi membaca surat yang pendek. Baik. Kemudian bacaan salat sunnah maghrib. Al-qira'atu fi sunnatil maghrib. Bacaan dalam salat sunnah maghrib, dan yang dimaksudkan di sini adalah ba'diyah. Salat rawatib ba'diyah setelah salat maghrib. Adapun salat sunnah maghrib, yaitu sebelum mengerjakan salat maghrib, maka tidak ada sunnah rawatib kecuali salat sunnah mutlak yang sifatnya salat sunnah mutlaqah dan bukan salat sunnah yang muakkad, bukan salat sunnah yang muakkadah. Dan boleh seseorang mengerjakan salat sunnah sebelum salat maghrib, namun bukan salat sunnah rawatib yang hukumnya muakkadah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib insya," atau man sya'a.
Sallu qabla al-maghrib man syaa. Nabi mengulanginya 2 kali. Salatlah sebelum maghrib bagi yang ingin. Salatlah sebelum maghrib bagi yang ingin. Artinya ya silahkan. Bagi yang ingin salat sunnah sebelum salat maghrib, dipersilahkan. Akan tetapi, para ulama mengatakan itu bukan salat sunnah rawatib yang sifatnya sunnah muakkadah. Sehingga Nabi SAW mengkaitkan bagi yang ingin. Bagi yang tidak, maka tidak mengapa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat maghrib tidak harus langsung iqamah setelah adzan, seperti yang banyak terjadi di beberapa masjid yang memang tidak sama sekali memberikan jeda waktu bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholat sunnah. Adanya hadis ini menunjukkan bahwa tidak harus dan tidak lazim setelah adzan dikumandangkan langsung ditegakkan iqamah sholat maghrib dengan alasan waktunya sangat pendek. Karena waktu sholat maghrib sangat ringkas, sangat sebentar, sehingga harus segera ditegakkan. Maka ini tidak dibenarkan. Perkataan yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Mengapa demikian? Karena alasan itu seakan-akan mereka akan mengerjakan sholat yang panjang dan lama, sehingga mereka mengatakan sholatnya ini sangat sebentar waktunya. Kalau yang mereka baca seperti yang Nabi baca, salat maghribnya surat Al-Anfal dan surat Al-A'raf, silahkan setelah adzan maghrib langsung iqamah. Dengan alasan waktunya pendek. Kalau yang dibawakan dalam salat seperti yang pernah Nabi bawakan, Al-Anfal atau surat Al-A'raf, ya benar perkataan mereka bahwa sangat singkat waktunya, karena untuk membaca surat Al-Anfal yang cukup panjang, surat Al-A'raf yang cukup panjang untuk 2 rakaat salat maghrib yang jahar di awal, tentu itu memang bisa dikatakan waktunya sangat singkat sebelum masuknya waktu salat Isya. Tapi kalau mereka berhujjah, beralasan ditegakkannya iqamah secara langsung selepas adzan tanpa memberikan jeda waktu seseorang yang ingin mengerjakan sholat sunnah antara adzan dengan iqamah dengan alasan karena waktunya pendek, sedangkan yang dibaca oleh imam surat-surat yang singkat, maka ini tidak dibenarkan. Seakan-akan kalau tidak disegerakan iqamah tidak dapat maghrib, kan itu maksudnya. Padahal cukup lama dan cukup panjang waktunya kalau dari kebiasaan mereka membaca surat yang sangat pendek sekali. Tapi kalau memang yang dimaksudkan sangat pendek, singkat waktunya karena memang sang imam ingin membaca surat yang pernah Nabi hadirkan dalam beberapa kesempatan sholatnya, Al-Anfal atau surat Al-A'raf, maka benar. Silakan. Habis adzan langsung iqamah, bacaannya surat Al-A'raf sampai tuntas, bukan 1 ayat 2 ayat. Kalau itu yang mereka baca dalam sholat maghrib, benar, sangat singkat waktu maghrib. Namun kenyataannya tidak, yang dibaca surat pendek. Bisa difahami ma'asyar muslimin? Nah, banyak sekali masjid-masjid yang memang tidak menyediakan waktu sesaat bagi yang ingin sholat sunnah antara adzan dengan iqamah maghrib. Sehingga seringkali kita temukan di beberapa masjid itu antara adzan dengan iqamah itu hanya rentan waktu yang tidak cukup untuk mengerjakan sholat sunnah, hanya sebatas menunggu sesaat saja. Ya, habis adzan berhenti sejenak, entah 30 detik atau 1 menit, setelah itu baru dikumandangkan iqamah. Tanpa memberikan waktu jeda seseorang untuk mengerjakan sholat sunnah. Maka yang terbaik adalah memberikan kesempatan waktu bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholat sunnah 5 menit atau 10 menit. Ya. Dan itu juga akan membuat tenang orang-orang yang berbuka puasa. Ya. Namun apa jadinya kalau orang yang berbuka puasa kemudian tidak mendapati nikmatnya berbuka karena harus kejar-kejaran dengan
iqamah salat maghrib di kompleknya sangat cepat ditegakkan setelah azan, akhirnya apa? Mau tidak mau dia harus menyesuaikan cepat dia berbuka puasa, menyelesaikan hajatnya dengan berbuka puasa itu, karena jangan sampai ketinggalan sholatul jamaah. Karena mendapati sholat dari rakaat yang pertama ini satu kemuliaan yang sangat ditekankan dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai ibadah puasa membuat seseorang menjadi tertinggal untuk mendapatkan keistimewaan sholat berjamaah dari rakaat awal pertama. Baik, kalau sekiranya dia harus mengupayakan mengejar rakaat yang pertama bersama imam, sedangkan dia harus berbuka puasa, dikhawatirkan belum tuntas hajatnya ketika berbuka, sehingga dia harus mengejar rakaat yang pertama bersama jamaah, akhirnya terbayang-bayang oleh dia makanan yang belum sempat dia makan. Dan ini sangat dihindari, harus dihindari. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La salata bihadratit ta'am. Jangan kalian salat sedangkan makanan telah terhidangkan. Nah, ini seringkali pengurus masjid yang tidak memperhatikan hak-hak orang yang berpuasa. Terkhusus salat maghrib. Ya. Padahal kalau sekiranya mereka mau memberikan waktu sesaat untuk orang yang berbuka 5 menit, 10 menit, itu tidak akan membuat seseorang itu tertinggal dari salatul jamaah. Ya. Dan menanti salat hingga ditegakkannya iqamah pun ada nilai tersendiri. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Seseorang akan dinilai oleh Allah mengerjakan salat selama dia menanti ditegakkannya salat. Wala yazalu fi salatin mattadhara salat. Dan seseorang itu masih saja dinilai mengerjakan salat selama dia menanti salat yang akan dia kerjakan. Jadi penantian dia hingga dikumandangkannya iqamah, tanda ditegakkannya salat akan segera tiba, penantiannya itu menjadi satu nilai tersendiri. 5 menit dia menunggu, 5 menit itu pula dia dinilai orang yang sedang salat. 10 menit dia menunggu, ya, hingga ditegakkannya iqamah, 10 menit itulah menjadi nilai dia di mata Allah, dia sedang dihitung orang yang salat. Jadi tidak ada ruginya memberikan waktu, jeda, rentan waktu antara 5 menit, 10 menit bagi orang yang akan mengerjakan salat sunnah, bagi orang yang akan mendapatkan satu nilai keistimewaan tersendiri, bagi orang yang akan berbuka puasa. Karena apabila orang yang berbuka puasa belum selesai hajatnya dengan makanan, namun karena tuntutan di mana dia harus tetap mengupayakan mendapatkan salatul jamaah dari awal, akhirnya ada yang tidak terpenuhi hajatnya, sedangkan makanan telah terhidangkan. Dikhawatirkan ketika salat terbayang-bayanglah oleh dia makanan yang sedikit sudah dihidangkan. Pernah seperti ini antum mengalami, ma'asyiral muslimin? Pernah atau tidak? Masya Allah, sering ya. Salat, Allahu Akbar. Habis ini gulai kambing. Terbayang-bayang. Panitia sudah menyiapkan gulai kambing. Sudah menyiapkan macam-macam. Akhirnya ketika sholat terbayang-bayang oleh dia makanan yang akan dia santap setelah sholat maghrib. Kenapa? Hajatnya belum tuntas. Sehingga sholatnya tidak sampai kepada nilai khusyuk. Maka ini harus dihindari. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, La salata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat apabila makanan telah terhidangkan. Karena mengerjakan sholat dalam kondisi perut lapar, jelas orang yang berpuasa itu pasti lapar. Karena dia sudah menahan hausnya, menahan laparnya seharian penuh. Ya, maka harus ada
yang memperhatikan hak-hak orang yang berpuasa ketika mengumandangkan iqamah. Maka manajemen yang rusak, saya katakan, apabila suatu masjid, khususnya waktu maghrib, adzan langsung iqamah. Ini manajemen yang rusak. Atau kita katakan manajemen yang kurang tepat. Ya, yang tidak memperhatikan orang-orang yang berbuka puasa ketika datangnya waktu maghrib. Dan saya yakin setiap kaum muslimin yang berbuka puasa tentulah dia akan merasa nikmat kalau memang waktu antara adzan dengan iqamah itu cukup panjang. Secara fitrah. Ya. Secara fitrah. Ya. Itu lebih baik ketimbang sholat. Dah sholat dululah. Sebagian mengatakan sholat dululah. Yang penting habis sholat biar puas makanya. Nggak bisa. Yang ada sholatnya menjadi korban. Sholatnya menjadi apa? Korban kelaparan. Sholat bisa menjadi korban kelaparan bagi seseorang yang belum tuntas hajatnya dengan makanan. Ya, nah ini sangat-sangat penting diperhatikan, terkhusus bagi masjid-masjid yang memang belum memberlakukan sistem, konsep dan pola yang semestinya. Ya, baik. Maka tidak dibenarkan ketika dikumandangkan iqamah setelah adzan dengan alasan karena waktu sholat maghrib singkat. Memangnya apa yang akan dibaca oleh imam itu? Surat Al-A'raf, seperti Nabi pernah membaca surat Al-A'raf. Surat Al-Anfal, seperti Nabi pernah membaca surat Al-Anfal. Kalau memang itu yang akan dibaca oleh imam, sehingga imam memberikan perintah kepada muadzin langsung iqamah, silakan, benar. Alasan Anda, waktu sholat maghrib sangat singkat, benar. Kalau yang akan dibaca oleh imam adalah surat Al-Anfal. Dan saya belum menemukan adanya seorang imam yang membaca surat Al-Anfal tuntas dari awal sampai akhir dibagi 2 rakaat untuk sholat maghrib dalam rakaat yang jahar. Belum saya temukan itu. Allah alam apakah di sini akan siap diberlakukan? Nggak ada kajian nanti. Baik. Sesekali nggak masalah. Ya, sesekali nggak masalah. Baik. Saya pengen terapkan itu sesekali. Sehingga ketika kita mempelajari ini, ada upaya kita untuk menjalankan apa yang pernah Nabi jalankan. Sekali seumur hidup, tidak masalah. Ya, Al-Anfal hari ini, Al-A'raf tahun depan misalnya. Tidak masalah. Ya. Nah, baik, nanti kita masukkan proposalnya nanti. Nah, kita masuk kepada pembahasan al-qira'atu fi sunnatil maghrib, bacaan dalam salat sunnah maghrib. Apa surat pilihan yang sering Nabi hadirkan dalam salat sunnah maghrib, dan yang dimasukkan di sini salat sunnah ba'diyah, rawatib. Adapun salat sunnah qabliyah yang tadi sudah kita sampaikan itu sifatnya salat sunnah mutlaqah yang bukan muakkadah. Adapun yang dimasukkan di sini adalah salat sunnah maghrib ba'diyah, rawatib, setelah dan selepas salat maghrib. Dan sunnahnya membaca surat Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Sunnahnya membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Siapa yang sudah mengetahui sunnah ini sebelum kita membaca hadis ini? Bukan mempraktekkan ya. Mempraktekkan mungkin kita praktek. Tadi saya salat sunnah. Mungkin kita tadi salat sunnah ba'diyah maghrib, Al-Kafirun di rakaat yang pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Tapi siapa yang menyadari bahwa itulah yang memang disunnahkan? Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa itu adalah bacaan yang disunnahkan, seperti halnya salat sunnah fajar. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya. Salat sunnah fajar, bacaan yang biasa Nabi hadirkan
Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kemudian satu ayat yang eh, sudah sempat kita bawakan. Siapa yang masih ingat? Salat sunnah fajar, bacaannya apa? Satu ayat. Ada yang ingin mencoba untuk membantu meringankan beban kaum muslimin? Nah, kuliah ayyuhal kafirun. Selain itu, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian ayat yang juga Nabi pilih dalam salat sunnah fajar, satu ayat Nabi hadirkan, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ayat yang lain yang terkadang juga Nabi hadirkan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Surat Ali Imran ayat 52 dan ayat 64. Baik, maka salat sunnah ba'diyah maghrib di antara surat-surat pilihan yang Nabi hadirkan dalam salatnya adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, salatul isya. Kita masuk kepada bacaan salat isya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi ar-rak'atayn al-ulayayn min wasatil mufassal. Min wasati al-mufassal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat pertama salat isya dengan baca dengan surat-surat yang pertengahan panjangnya yang masuk dalam kelompok al-mufassal. Dari mana sampai mana? Dari surat amma yatasaalun sampai menjelang ad-duha. Jadi surat mufassal itu ada kelompok yang panjangnya. Yang panjang itu dari surat Qaf atau Az-Zariyat sampai Al-Mursalat. Itu surat-surat mufassal yang panjang. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek tapi suratnya masuk kategori panjang. Ayatnya pendek-pendek tapi ayatnya banyak, panjang. Dimulai dari surat Qaf atau surat Az-Zariyat sampai Al-Mursalat. Dan ada surat mufassal yang pertengahan, tidak terlampau panjang, tidak terlampau pendek. Itu setelah Al-Mursalat. Berarti surat apa? An-Naba sampai sampai sebelum Ad-Duha. Kemudian surat mufassal yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Di sini al-muallif sang pengarang kitab membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di 2 rakaat yang pertama dengan surat-surat yang pertengahan panjangnya dari surat Al-Mufassal. Berarti dari amma yatasaalun sampai menjelang ad-duha atau wal-laili idza yaghsha. Fa kana taratan yaqra bi wasyamsi wa duhaha. Nabi SAW dalam surat Isya membaca wasyamsi wa duhaha. Itu dari amma yatasaalun sampai menjelang ad-duha. Itu masuk pertengahan mufassal. Di antaranya surat Syamsi wa duhaha wa ashbahiha minas suwar, dan surat-surat yang semisal panjangnya
wal laili idza yaghsha wasyamsi wadhuhaha sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiyah. Itu suratnya kalau kita perhatikan panjangnya hampir mirip, ya, dan yang semisal panjangnya dari surat-surat yang lain. Wa taratan bi idzas sama'un syaqqat, dan Nabi SAW pernah membaca dalam surat Isya-nya itu menghadirkan surat idzas sama'un syaqqat setelah surat Al-Mutaffifin, ya, Al-Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq. Wa kana yasjud biha, dan ketika Nabi membaca surat Al-Insyiqaq, Nabi sujud tilawah. Sujud tilawah. Ketika sampai pada ayat yang ada simbol sujudnya itu, maka Nabi sujud di sana. Apa bunyi ayatnya? Amman utiya kitabahu wara'a fasawfa yad'u. Na'am, na'am. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ketika Nabi sampai pada ayat itu, Nabi sujud tilawah. Ya, jadi ini pun juga jarang dihadirkan. Biasanya para imam itu menghadirkan sujud tilawah hanya dalam sholat subuh hari Jumat. Jarang imam-imam yang menghadirkan bacaan ada sujud tilawah di sana, kecuali mungkin hanya ketika Ramadan saja. Ya, kayaknya ada semacam menghindar gitu. Sehingga jarang kaum muslimin mendapatkan adanya sujud tilawah. Saking jarangnya, banyak orang-orang yang awam ketika mendapati itu bertanya-tanya mereka, kenapa? Ini menunjukkan saking jarangnya. Kalaupun dia membaca, dia tidak mengambil yang sujud, boleh saja. Ya, karena sebagian ulama memandang bahwa sujud tilawah ketika seorang membaca ayat yang mengandung perintah sujud di situ atau dianjurkan sujud di sana, kalau dia ingin sujud silakan, kalau tidak mengapa. Namun hendaklah seorang muslim berusaha untuk menerapkan isi ayat yang dia baca, sehingga ketika di situ memang dianjurkan untuk sujud, maka hendaklah sujud. Namun karena jarangnya dipraktekkan di tengah masyarakat, sehingga ketika ada seorang imam yang menghadirkannya, sering menjadi konflik di sana, di tengah masyarakat. Nah, kenapa sujud? Itu ibu-ibu nggak tahu itu. Wah, ini juga mulai. Apalagi ibu-ibu di belakang nggak tahu, taunya ruku. Nah, ketika ibu-ibu ruku, ternyata imam bangkit baca ayat lagi loh. Ini kenapa? Buyar. Nah, baik. Kayak ini harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan sehingga tidak terkesan sujud tilawah itu hanya khusus ciri khasnya hari Jumat subuh pagi saja. Ya, baik. Atau baru menemukan sujud tilawah ketika bacaan-bacaan pada sholat Ramadan. Karena mau nggak mau dia harus baca itu Al-Quran itu. Bagi yang punya target khatam Quran, ya mau nggak mau ketemu sujud tilawah. Baik. Tapi alhamdulillah masih ada yang menerapkannya. Ya. Baik. Wa kana yasjud biha, wa kana yasjudu biha. Dan Nabi SAW melakukan sujud ketika melewati ayat dalam surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun.
Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qara'a marratan fi safar bi wat-tini waz-zaitun fi rak'atil ula. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan safarnya membaca surat apa? Wat-tini waz-zaitun pada rakaat yang pertama. Lagi-lagi surat At-Tin dalam safar. Udah berapa riwayat yang kita baca? 2. Semuanya mengarah kepada bacaan Nabi ketika safar. Jadi bacaan yang paling sering Nabi hadirkan ketika safar, maghrib atau isya itu surat apa? Wat-tini waz-zaitun. Ya. Maka apabila antum menemukan seorang imam bertepatan dengan kondisi safar, wat-tini waz-zaitun, maka diharapkan itu karena dia ingin menghidupkan sunnah. Ya, diharapkan itu karena dia mengetahui sunnah. Dan bukan berarti tidak boleh membaca surat yang lain, boleh saja. Kan tapi diharapkan orang yang ketika safarnya membaca wat-tini waz-zaitun ada nilai-nilai sunnah yang memang ingin dia terapkan. Bukan hanya sebatas caplok surat ini saja. Saya pengen baca surat ini, tidak. Tapi murni karena niatnya ingin mengikuti apa yang biasa Nabi hadirkan dalam sholat ketika safarnya. Ya, kalau kita sudah mengetahui inilah surat pilihan Nabi dalam safar, maka insya Allah ini akan menjadi perhatian khusus kita ketika safar. Jarang kaum muslimin mengetahui apa sih bacaan sholat safarnya Nabi SAW. Ya, kalau kita tidak baca satu demi satu riwayat ini, kita nggak akan tahu nih apa sih biasa Nabi baca surat apa, baca surat apa, baca surat apa. Ya. Dan mungkin kita juga akan bingung ketika ada seorang imam yang kita dapati kok bacaannya panjang. Ternyata yang dibaca surat Al-Anfal. Jadi dengan mengetahui riwayat ini, maka jangan aneh kalau ada seorang imam dia baca Al-Anfal dibagi 2 rakaat maghrib. Karena itu termasuk di antara apa? Sunnah. Cuman terkadang kita masih belum terbiasa. Itu saja. Ya, belum terbiasa. Nah, wa naha an italatil qira'ah fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang memimpin salat untuk membaca bacaan yang terlampau panjang, seperti kejadian yang dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika memimpin salat Isya di kampung halamannya. Baik, Isya jam berapa? Nah, baru ditanya. Udah azan aja dia. Jam berapa Isya? Udah masuk ya? 1 menit lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena hadis Mu'adz ini sangat menarik untuk kita baca dengan faidah-faidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti 4 mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka